Topik kita pada video ini adalah mengenai indefinite integral atau integral tak tentu, dan juga kita akan mempelajari mengenai metode substitusi. Pada teorema dasar kalkulus yang kita pelajari pada video sebelumnya, definite integral dari sebuah fungsi yang kontinu itu bisa dihitung secara langsung apabila kita dapat menemukan antiderivatif dari fungsi tersebut. Indefinite integral dari sebuah fungsi f terhadap x adalah merupakan kumpulan dari semua antiderivatif dari fungsi f. Simbol antiderivatif itu diberikan dalam bentuk ini, ya. Jadi f besar x itu adalah antiderivatifnya, fx ini adalah fungsinya. Untuk dapat lebih memahami, coba kita hitung antiderivatif dari x kuadrat. Nah, pertama kita coba dulu ya. Kita coba, apabila kita coba antiderivatif itu kan maksudnya gini. Fungsi apa yang kita turunkan supaya dapat x kuadrat? Nah, kita coba apabila kita intuisi kita pertama adalah x pangkat 3 lah antiderivatif dari x kuadrat, berarti untuk membuktikannya kita turunkan x pangkat 3 terhadap x. Ya, d per dx dari x pangkat 3 kita dapatkan 3x kuadrat. 3x kuadrat itu tidak sama dengan x kuadrat. Berarti x pangkat 3 bukanlah antiderivatif dari x kuadrat. Maka kita harus lihat ini yang harus kita hilangkan, 3 ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Berarti sekarang kita buat, kalau gitu antiderivatifnya kita bagi sama 3. Kenapa kita bagi sama 3? Kita turunkan antiderivatifnya, 3 dengan 3 ini saling menghilangkan, dan kita dapat x kuadrat. Berarti ini adalah antiderivatif dari x kuadrat. Nah, sekarang kita coba lagi. Bagaimana kalau kita tambahkan 5 di antiderivatif kita yang sebelumnya? Kita turunkan terhadap x, ternyata kita dapat x kuadrat juga. Apabila kita kurangi dengan 1, kita akan dapat x kuadrat juga. Ya, akhirnya kita tahu bahwa apabila x pangkat 3 bagi 3 ditambah sebarang konstanta ya, bukan fungsi x, kita turunkan, maka kita akan selalu mendapat x kuadrat. Jadi kita bisa bilang bahwa bentuk general dari antiderivatif itu adalah dalam bentuk ini. Ya, jadi bentuk generalnya adalah fx ditambah konstanta. Ya, kita bisa lihat ditambah berapapun konstantanya, kita akan dapatkan fungsi tersebut. Ya, kalau kita turunkan. Jadi kita bisa lihat ya di tabel ini adalah tabel dari general antiderivatif dari fungsi-fungsi yang biasa kita temui. Yang pertama adalah apabila kita punya x pangkat n, maka antiderivatifnya adalah 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. C ini harus ada, dan n ini tidak boleh sama dengan minus 1. Kenapa? Kalau n sama dengan minus 1, maka kita punya 1 per 0 di sini. Yang kedua adalah untuk fungsi sinus k kali x. K ini konstanta ya. Jadi bisa 1, 2 angka ya. Itu general antiderivatifnya adalah minus 1 per k kosinus k kali x tambah c. Kenapa minus? Turunan dari kosinus adalah minus sinus. Ya, berarti kalau misalnya kita bilang berarti turunan dari minus kosinus adalah sinus ya. Jadi ini turunannya. Ini diturunkan, kita dapat yang ini. Ya. Demikian juga kosinus kx, ini adalah antiderivatifnya. Secant kuadrat kx, antiderivatifnya ini kenapa? Karena turunan dari tangen adalah secant kuadrat. Sama dengan ini ya, kosekant kuadrat kx adalah minus 1 per k kotangen kx. Minusnya dari mana? Sama. Turunan dari kotangen kx adalah minus kosekant kuadrat x, maka turunan dari minus kotangen kx adalah kosekant kuadrat x. Demikian juga untuk poin 6 dan poin 7. Ya, jadi yang sebelah kanan ini kalau diturunkan kita dapat yang sebelah kiri. Jadi tabel ini berguna untuk menyelesaikan indefinite integral, terutama fungsi-fungsi yang dapat kita identifikasi langsung berupa sebuah turunan. Jadi kita bisa langsung menggunakan tabel ini. Ya. Sekarang kita lihat contoh bagaimana cara mencari antiderivatif. Jadi di soal kita mau cari general antiderivatif dari fx sama dengan akar x. Nah, sekarang kita bisa lihat ini adalah fungsi kita ya, fx
sama dengan akar X, kita mau cari antiderivatifnya. Sekarang kita mau menggunakan tabel di atas ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Untuk memudahkan, akar X kita tuliskan sebagai X pangkat setengah. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. X pangkat setengah, berarti yang kita gunakan adalah yang poin 1 di tabel ini. X pangkat N. Makanya kita dapatkan, kita masukkan. Jadi fx sama dengan 1 dibagi n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah konstanta. Ingat, konstanta ini harus ada pada indefinite integral. Ya. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan lagi, x setengah tambah 1 itu adalah x pangkat 3/2. Yang ini kita sederhanakan jadi dibagi 3/2 ditambah konstanta. Konstanta yang nggak boleh hilang. Kita sederhanakan lagi, dibagi 3/2 jadi terbalik jadi 2/3, x pangkat 3/2 ditambah c. Jadi ini adalah antiderivatif dari akar x. Sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Cari general antiderivatif dari fungsi fx ini. Nah, di sini kita lihat sekarang kita punya dua bagian. Ada bagian pertama yaitu 3 dikali akar X, ada bagian kedua yaitu sinus 2X. Jadi untuk menyelesaikan mencari antiderivatif dari fungsi ini, kita harus selesaikan pertama yang ini dulu. Baru yang ini, baru hasilnya kita jumlahkan. Jadi yang pertama adalah antiderivatif dari 3 kali akar X. 3 kali akar X itu sama dengan 3 dikali X pangkat setengah. Sama seperti yang sebelumnya, berarti kita pakai yang nomor 1 dari tabel. Yang nomor 1 dari tabel itu artinya 3 dikali nih ya, 1 dibagi n tambah 1 ya, n tambah 1 3/2 dikali x pangkat 3/2 ditambah c1 ya. Jadi ini konstanta c1 kita sebutkan di sini, konstanta kita adalah c1. Maka kita dapatkan antiderivatif dari 3 akar x adalah ini, 2x pangkat 3/2 ditambah C1. Nah, sekarang setelah yang ini kita dapatkan, sekarang kita ke bagian yang kedua. Kita mau mencari antiderivatif dari sinus 2x. Ini adalah bentuknya adalah sinus dikali konstanta kali x. Coba kita lihat di tabel. Itu adalah nomor 2 ya, sinus 2x. Sinus 2x berarti antiderivatifnya akan berupa minus 1/k. Kayak tadi 2 ya, minus 1/2 kosinus 2x tambah c. Harus seperti itu jadinya dia. Kalau kita masukkan, nah kita dapatkan jadi minus 1/2, 1/k ini tadi ya, kosinus kx, kosinus 2x ditambah c2. Konstanta kita di sini adalah c2. Nah, sekarang untuk mencari general antiderivatif dari yang fx ini kita jumlahkan, ini ditambah ini. Penjumlahannya adalah ya, kita tambahkan jadi 2x pangkat 3/2 ditambah c1 ditambah yang kedua adalah minus setengah cos 2x ditambah c2. Sekarang kalau kita sederhanakan, c1 ditambah c2 ini kita gabungkan. C1 konstanta kita nggak tahu, c2 konstanta kita nggak tahu. Konstanta ditambah konstanta, sembarang konstanta ditambah sembarang konstanta, ini akan berupa konstanta. Maka kita gabung, akhirnya kita tambahkan ini dikurang ini ditambah konstanta. Jadi inilah antiderivatif dari fungsi fx kecil kita ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa rumus antiderivatif f dari f besar dari f kecil itu dapat kita tuliskan dalam bentuk ini, integral f kecil sama dengan f besar x ditambah c. Jadi ya, c ini menandakan bahwa kita punya semua alternatif dari antiderivatif yang mungkin kita dapatkan dari f ini ya, karena c itu bisa sembarang konstanta bisa kita masukkan. Contoh sebelumnya jadinya bisa kita tuliskan ya, contoh yang di atas ini. Ini sekarang kita bisa tuliskan dalam bentuk ini. Kita tuliskan, akhirnya kita tuliskan fx sama dengan integral dari ini fungsi kecil kita, fx. Hasilnya adalah inilah dia fungsi besar kita, fx. Ya. Jadi contoh yang sebelumnya kita bisa tuliskan sekarang dalam bentuk indefinite integral. Sebagai catatan, pada video sebelumnya kita belajar
definite integral atau integral tentu, outputnya adalah selalu berupa angka. Ya. Jadi pada definite integral kita integralkan fx dx pada interval tertentu dari a ke b. Jadi jelas dia dari mana sampai mana. Kita dapat adalah fb dikurang fa. Jadi hasilnya adalah selalu angka. Sementara pada indefinite integral, outputnya itu selalu fungsi ditambah konstanta sembarang ya. Ini yang kita barusan pelajari. Jadi outputnya adalah selalu berupa fungsi. Jadi sejauh ini kita hanya dapat mencari antiderivatif dari fungsi yang jelas kita kenali sebagai turunan. Ya, kita bisa lihat misalnya sinus x. Ya, itu adalah turunan dari minus kosinus x misalnya. Nah, berikut ini kita akan mulai mengembangkan teknik-teknik yang lebih umum, yaitu bagaimana mencari antiderivatif dari fungsi yang tidak mudah dikenali sebagai sebuah turunan. Metode itu kita kenal dengan nama metode substitusi. Jika kita mempunyai sebuah fungsi, katakanlah kita punya fungsi u x, berarti dia adalah bisa diturunkan terhadap x karena dia fungsi x yang merupakan fungsi x, dan n itu adalah merupakan angka sembarang yang tidak sama dengan tidak sama dengan minus 1. Maka apabila kita aplikasikan hukum berantai atau chain rule pada persamaan ini, u pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1, ya. Kenapa n tidak boleh minus 1? Karena kalau ditaruh di sini minus 1 dia jadi per 0, ya. Nah, jadi kalau kita aplikasikan chain rule pada ini, apa yang kita dapatkan? Ya, kita dapatkan berarti kita turunkan fungsi ini terhadap x. Ya, fungsi ini kita turunkan terhadap x. Sementara u ini adalah fungsi x. Berarti kita harus pergunakan chain rule. Berarti kita pertama turunkan fungsi yang di dalam kurung ini terhadap u. Kemudian dikalikan u kita turunkan terhadap x, chain rule. Nah, kita lanjutkan. Kalau ini kita turunkan terhadap u, kita akan dapatkan n tambah 1. Kan kalau kita turunkan berarti ini pindah ke depan, ya kan? Berarti n tambah 1 dikali u n tambah 1 dikurang 1. Turunan kan? Sama dengan u pangkat n dibagi n tambah 1. Makanya kita dapatkan yang ini. Nah, begitu kita dapatkan yang ini masih kita kalikan dengan du dibagi dx, turunan u terhadap dx. Ini dengan ini saling menghilangkan, kita dapat un dikali du per dx. Ya. Jadi kita bisa tulis, kalau turunan dari ini adalah ini, maka integral. Ya, kalau kita integralkan ini, kita integralkan ini, kita integralkan. Ya. Misalnya sebelah kiri kita integralkan. Yang kanan kita integralkan. Integral dengan turunan ini akan saling menghilangkan. Ya kan? Maka akhirnya kita dapatkan bahwa integral dari un du per dx ini sama dengan yang ini ditambah c. Ya kan, masuk akal. Kalau integralnya ini adalah ini, berarti kalau ini kita turunkan, kita dapatkan yang ini. Ya. Jadi kita bisa tulis metode substitusi kita yang tadinya kita punya fungsi yang tertulis dalam variabel x, sekarang kita tulis dalam variabel u yang merupakan fungsi x. Ya, jadi ini semua dalam variabel u yang merupakan fungsi x. Jangan lupa kita tetap ada c di sini, di mana du-nya sendiri ini adalah merupakan du per dx dikali dx. Jadi du yang diturunkan terhadap dx terus dikalikan dx. Jadi untuk bisa kita mengerti, coba kita lihat contoh berikut. Di contoh ini kita harus mencari integral ini. X pangkat 3 tambah x pangkat 5 dikali 3x kuadrat tambah 1, ini kita integralkan terhadap x. Kita mau mencari bagaimana. Nah, untuk itu kita misalkan bahwa u-nya kita ini, ya, kita punya u adalah yang ini. Kita misalkan yang ini, ya, itu kita pilih jadi u. X pangkat 3 tambah x. Berarti sekarang kita turunkan u-nya. Ya, du ini adalah du per dx dikali dx. Du per dx adalah turunan ini terhadap x. 3x kuadrat ditambah 1.
dikali dx. Nah, sekarang bisa kita lihat. Berarti 3x kuadrat ditambah 1 dx adalah du. 3x kuadrat ditambah 1 dx adalah du. Kita bisa lihat. Ini kita bisa tahu bahwa ini adalah u. Jadi sekarang kita bisa tuliskan ini sebagai fungsi u. Kita bisa lihat sekarang kita punya, ya. Fungsi ini, ya, kita tuliskan di sebelah kiri. Ini adalah yang ini u pangkat 5 dikali du. Ini adalah du. Dari sini kita lihat. Nah, sekarang turunannya. Kalau gitu udah gampang. Integralnya. Integral u pangkat 5 adalah u pangkat 5 tambah 1 dibagi 5 tambah 1 ditambah konstanta. Ya kan? Nah, sekarang kita balikan. Kita nggak selesai di u. Kita tahu tadi bahwa u adalah 3x pangkat 3 ditambah x. Maka kita masukkan x pangkat 3 ditambah x ke dalam u. Maka kita dapat inilah dia solusi dari integral ini. Contoh berikutnya, sekarang kita mau mencari integral akar 2x tambah 1. Ya, sekarang kita lihat akar 2x tambah 1, kalau di tabel antiderivatif tadi, kita nggak akan ketemu ini langsung bagaimana caranya. Nggak. Makanya sekarang kita harus menggunakan metode substitusi. Jadi kita pilih u-nya adalah apa yang ada di dalam akar 2x tambah 1. Kalau gitu kita turunkan du-nya adalah du per dx dikali dx, ya. Du per dx adalah 2. Ini 0 kan turunannya. Maka kita dapat 2 dx. Perhatikan seperti yang tadi. Di sini kita punya dx, di sini kita punya 2 dx. Berarti 2 ini masalah. Nggak sama. Tidak ada pada integral angka 2 ini, ya. Kalau kita lihat integral tidak ada. Kalau tadi contoh yang pertama langsung kita gantikan d yang ada di sini, kita langsung gantikan dengan yang di sini. Ini nggak ada. Jadi bagaimana? Kita modifikasi berarti problem kita. Sekarang integral kita tuliskan seperti ini, ya. Sekarang ini kita kalikan setengah dikali 2. Ini kan 1. Kemudian setengahnya ini kita tarik keluar ke sini. Setengahnya. Maka sekarang kita dapat setengah integral akar 2x tambah 1 dikali 2 dx. Nah, sekarang kita udah punya 2 dx nih. Ini udah sama dengan du yang di sini, ya, udah sama. Jadi sekarang udah kita punya du, kita punya u. Berarti ini udah bisa kita tuliskan dalam bentuk u. Jadi sekarang kita tuliskan setengah akar u atau u pangkat setengah du. Nah, ini kalau u pangkat setengah udah bisa kita cari antiderivatifnya. Udah bisa kita kembali ke tabel kita untuk mencari antiderivatif. Kita dapat bahwa ini setengahnya jangan lupa tetap ada setengah. U setengah tambah 1, pangkat setengah tambah 1, U pangkat 3/2 dibagi setengah tambah 1, 3/2 ditambah konstanta. Begitu kita tidak punya integral lagi di sini, kita sudah selesaikan konstanta ini, tidak boleh lupa untuk indefinite integral. Nah, sekarang berarti kita punya solusinya. Kita masukkan lagi U kita. Kita udah tahu tadi U-nya adalah 2x tambah 1. 2x tambah 1 kita masukkan ke sini. Akhirnya kita punya ini. Jadi inilah adalah solusi dari indefinite integral ini, ya. Jangan lupa C harus selalu ada. Contoh berikutnya. Sekarang kita mau cari integral dari 5 dikali sekant kuadrat dari 5x tambah 1 dx. Jadi, nah sekarang nggak bisa kita ketemu ini juga secara langsung. Kenapa? Kalau sekant kuadrat x ada, tapi ini sekant kuadrat dari 5x tambah 1. Nggak bisa langsung, berarti kita harus coba metode substitusi. Sekarang kita pilih u-nya adalah 5x tambah 1. U-nya 5x tambah 1, oke, kita dapat. Kita turunkan, berarti du adalah turunannya. Maka du adalah 5 dx. 5 dx. Apakah ini sama? Sama. Lihat ada 5 di depan, ini bisa kita pindahkan ke sini. Jadi kita punya 5 dx. Ya. Nah, kita modifikasi ya, seperti saya bilang tadi, 5 yang di depan ini kita pindahkan ke sini. Jadilah 5 dx seperti ini. Nah, sekarang 5 dx ini adalah sama dengan du. 5x tambah 1 jadi u. Nah, sekarang kita punya sekant kuadrat u. Kalau udah sekant kuadrat u du integral, berarti ini sama, bisa kita langsung lihat ke tabel antiderivatif yang kita punya tadi. Apa antiderivatif dari sekant kuadrat x, ya.
Jadi kita tahu bahwa sekant kuadrat X adalah turunan dari tangen X. Berarti sekant kuadrat U adalah turunan dari tangen U. Makanya kita tahu antiderivatifnya adalah tangen U ditambah konstanta. Nah sekarang U-nya, kita nggak boleh berhenti di U, karena U ini pemisalan. Kita harus masukkan lagi 5X tambah 1 ini ke U ini. Itulah dia solusinya. Jadi jangan berhenti di U. Jadi solusinya adalah tangen dari 5X tambah 1 ditambah konstanta. Sekarang contoh berikutnya. Sekarang kita mau mencari integral dari kosinus 7 theta ditambah 3. Nah sekarang variabel kita bukan X ya. Jadi kita jangan langsung bingung. Wah variabelnya bukan X berarti nggak bisa diselesaikan. Bisa ya. Variabel kita nggak X. Variabel kita sekarang integral terhadap theta. Sama aja. Ini integralnya terhadap X. Ini integral terhadap theta. Sama. Prosedurnya sama. Nah berarti sekarang tugas kita pertama. Apakah ini bisa kita selesaikan langsung dengan menggunakan tabel kita? Tidak bisa, karena nggak ada bentuk seperti ini langsung di sana. Jadi kita harus menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang berarti kita definisikan dulu U-nya yang mana yang mau kita pakai. Jadi kita pakai U-nya adalah yang di dalam kurung ini. Maka kita set bahwa U adalah 7 theta ditambah 3. Nah sekarang kita cari DU. Supaya d theta ini bisa kita gantikan dengan DU. Nah kita berarti sekarang yang tadi per dx ya, sekarang d theta karena variabel kita itu theta. Kita turunkan 7 theta tambah 3 terhadap theta, maka kita dapat 7. Jadi ini adalah turunannya terhadap theta, kita dapat 7 dikali d theta. Maka du sama dengan 7 d theta. Nah, sekarang kita punya problem yang sama dengan salah satu contoh sebelumnya. Di sini kita punya d theta, di sini kita punya 7 d theta. Gimana cara nyelesainnya? Bisa caranya sama dengan yang tadi. Bisa, berarti kita kalikan misalnya ini dikalikan 1/7 dikali 7. Ya kan? 1. Jadi 1/7 nya pindah ke depan. Bisa. Atau bisa kita bikin gini. Sekarang kita bisa bikin gini. Kalau DU sama dengan 7 d theta, berarti d theta sama dengan DU/7. Ya kan? Atau 1/7 kali DU. Nah ini kita masukkan. Jadi kita sekarang punya ini adalah U, d theta adalah DU/7 ya. Jadi ini adalah U, d theta ini adalah d theta. D theta. Ya, dari sini. Nah, sekarang udah kita punya semua dalam U, 1/7-nya kita pindahkan ke depan. Jadi sekarang 1/7 dikali integral kosinus U DU. Nah, sekarang bisa kita selesaikan. Integral dari kosinus U bisa kita lihat di tabel tadi. Ya kan, antiderivatif dari kosinus U sinus U, maka sekarang kita dapat berarti hasilnya adalah sinus U ditambah C. C nya jangan lupa. Tugas kita berikutnya adalah mensubstitusi U, berarti kita harus masukkan lagi U nya yang awal adalah 7 theta tambah 3, berarti ini adalah hasilnya adalah 1/7 sinus 7 theta tambah 3 ditambah C ya. Jangan berhenti di U, dia harus berhenti karena variabel asli kita adalah theta. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, di sini di contoh ini kita bisa lihat. Nah, sekarang kita punya X kuadrat, kita punya kosinus X pangkat 3. Kalau ada yang gini ya, ada X pangkat 3, X kuadrat sama-sama X. Intuisi kita dari ini berarti yang kita pilih jadi U itu kita coba pertama kali adalah X pangkat 3. Kalau nanti sampai akhir nggak cocok, kita cari lagi U yang lain ya. Jadi pertama kita coba dulu dari yang pangkatnya lebih tinggi. Berarti kita coba bahwa X pangkat 3 inilah adalah U kita. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan biar lebih gampang. Jadi kita tuliskan lagi. Ini adalah cos X pangkat 3 dikali X kuadrat dx. Jadi kalau kita pilih X pangkat 3 sebagai U, berarti kita mau menggantikan X kuadrat dx sebagai DU nanti. Nah, berarti sekarang kita pilih U adalah X pangkat 3. Maka DU adalah turunan ini terhadap X, 3X kuadrat dikali dx. Apakah ini sama dengan ini? Tidak 100% sama, tapi tetap bisa kita modifikasi. 3-nya kita bisa pindahkan ke sini, jadi X kuadrat dx adalah 1/3 DU. Ya. X kuadrat dx adalah 1/3 DU. Jadi ini adalah sama dengan 1/3 DU, X pangkat 3 adalah U. Nah sekarang bisa kita ganti. Berarti 1/3-nya yang tadi ini kan jadinya jadi 1/3 DU. 1/3 pindah keluar, kita dapat ini.
dikali cos U DU. Nah, udah bisa kita pakai tabel tadi. Dapatnya adalah sepertiga sinus U ditambah C, kemudian U ini kita masukkan lagi yang kita tahu ya. U kita tadi adalah X pangkat 3. Maka hasilnya adalah integral ini adalah sepertiga sinus X pangkat 3 ditambah C. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini mirip sama contoh kita sebelumnya, cuman di sini apa yang akan kita dapat? Kalau yang tadi ya, di contoh kita yang sebelum ini, kita punya dua variabel, ada yang X pangkat 3, ada X kuadrat, terus kita pilih X pangkat 3 sebagai U, dan akhirnya X kuadratnya hilang. Nah, yang di sini kita akan lihat bahwa setelah kita pilih U-nya, setelah kita dapat DU-nya, kita masih ada sisa X. Variabel X-nya masih sisa. Kalau gitu apa yang kita lakukan? Nah, kita lihat supaya mengerti, coba kita lihat contoh ini. Jadi adalah X dikali akar 2X tambah 1. Nah, sekarang kita coba kita pilih U-nya adalah yang ini. Ya. U sama dengan 2X tambah 1, berarti DU-nya adalah sama dengan 2DX. Apakah 2DX sama dengan ini? Tidak sama. Kalaupun ini dipindahkan ke sini, X dx tidak sama dengan 2DX. Oke. Berarti bisa kita kalikan aja. Berarti bisa ini kita pindahkan ke sini jadi setengah kan? Jadi setengah DU sama dengan DX. Kita udah lihat di contoh-contoh sebelumnya kalau itu bisa. Nah, sekarang kita kalikan, kita masukkan ya. DX adalah setengah DU. Oke, jadi 2X tambah 1 adalah U. Oke, akar U. Tapi kita masih punya X di sini. Apa yang harus kita lakukan dengan X di sini? Kalau gitu, untuk bisa menghilangkan X ini, karena kita cuma mau ada variabel U, tujuan kita substitusi adalah total X itu hilang, semua ganti U. Kalau masih ada X, berarti ini X ini harus tetap kita ganti U. Bagaimana caranya? Kita lihat definisi awal kita, U adalah 2X tambah 1. Berarti sekarang bisa kita kembalikan. X bisa kita pindahkan ke kiri, U kita pindahkan ke kanan. Jadinya sekarang kita bisa tulis yang tadinya U sama dengan 2X tambah 1, sekarang bisa X sama dengan setengah U kurang 1. Ya kan? Ini kita pindahkan ke sini, ini kita pindahkan ke sini, terus semua dibagi 2, kita dapat yang ini. X sama dengan setengah U kurang 1. Setelah itu ini kita masukkan ke sini. Nah, kalau kita masukkan ini, berarti total kita sekarang punya persamaan yang hanya ada U-nya. Ya kan? Setengah yang ini pindah ke depan, terus yang ini adalah yang barusan kita masukkan. Terus kita sederhanakan lagi, setengah kali setengah seperempat. Kita U kurang 1 adalah yang ini, akar U adalah U pangkat setengah. Kita kalikan ke dalam, U pangkat setengah kita kalikan ke dalam, kita dapat U pangkat 3/2 dengan U pangkat setengah. Nah, sekarang ini kan masing-masing bisa kita integralkan, ya. Ini bisa kita integralkan. Ini adalah integral ini dikurang integral ini. Integral ini sama, kita dapat pada rule yang pertama pada tabel kita dapatkan ini. Yang ini kita integralkan, kita dapatkan ini. Nah, sekarang udah dapat, kita sederhanakan, kita kalikan ini dengan ini, kita kalikan ini dengan ini. Sekarang U-nya kita masukkan lagi, U-nya adalah 2X tambah 1 ya, U 2X tambah 1. Berarti semua U sekarang kita ganti 2X tambah 1. Sekarang kita dapat hasilnya. Inilah hasilnya. Jadi integral yang ini akan menghasilkan hasilnya adalah ini, ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh yang ini. Ya. Sekarang ini kita mau mencari integral dari 1 dikurang 2 sinus kuadrat X dikali sinus 2X dx. Kalau kita lihat dari tabel jelas, ini kita nggak bisa langsung pakai tabelnya. Berarti kita harus modifikasi dulu ya. Pakai metode substitusi. Tapi sebelum metode substitusi bisa kita aplikasikan, ini juga harus kita modifikasi dulu. Kalau kita substitusi langsung, kita bingung ini. Yang mana kita pilih jadi U-nya? Kalau kita coba, boleh kita coba, tapi akan membingungkan. Akan jauh lebih mudah kalau ini bisa kita sederhanakan dengan cara menggunakan rumus-rumus identity dari trigonometri. Contohnya, step pertama kita mau menyederhanakan ini adalah seperti ini. Kita lihat dulu 1.
1 ini, sementara kita punya sinus kuadrat X di sini. Oke, kira-kira apa yang bisa berhubungan dengan 1 yang ada dengan sinus kuadrat X? Ternyata kita tahu identity dari sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti 1 ini kita masukkan ini ya. Kita misalkan yang dalam kurung ini, jadi kita masukkan adalah cos kuadrat X ditambah sinus kuadrat X, ini kan 1 dikurang 2 sinus kuadrat X. Ya, kita cuman kerja sama yang apa di dalam ini. Sinus kuadrat X kurang 2 sinus kuadrat X, ini adalah minus sinus kuadrat X. Jadi, begitu kita masukkan, kita akan dapat hasilnya ini. Ya, yang ini cos kuadrat X kurang sinus kuadrat X, inilah yang kita dapat. Apa ini bisa kita masukkan langsung ke tabel? Atau kita substitusi langsung? Belum bisa. Oke. Kebetulan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X ini juga ada identitinya. Cos kuadrat X dikurang sinus kuadrat X adalah cos 2X. Berarti semua yang dalam kurung ini bisa kita ganti dengan cos 2X. Kalau kita masukkan berarti sekarang kita punya ini. Cos 2X sinus 2X. Udah bisa belum? Belum juga. Karena ini identitinya bisa juga kita cari. Ya. Coba misalnya identity ya. Apa yang kita kenal? Sinus 2X ini adalah 2 sinus X cos X. Sinus 4X ini adalah 2 sinus 2X cos 2X. Yang ini mirip sama ini. Ya kan? Kalau kita mau mencari yang ini aja, berarti ini pindah ke kiri jadi setengah. Lihat. Sinus 4X sama dengan 2 sinus X, sinus 2X cos 2X. Kalau 2 ini kita pindahkan ke kiri, dia jadi setengah di sini. Maka sekarang kita punya setengah sinus 4x dx. Nah, kalau udah kita punya ini, setengah sinus 4x dx, sekarang kita bisa hitung. Kita bisa sekarang setting U-nya adalah 4x. Ya, udah jauh lebih sederhana ini. Kalau U 4x berarti du sama dengan 4dx. Ya. Apakah sudah sama dengan ini? Belum sama. Berarti gimana? Berarti 1/4 du adalah dx. Jadi sekarang dx ini kita bisa ganti jadi 1/4 du. Kita masukkan, akhirnya kita 1/4 dikali setengah, akhirnya dapat 1/8. Sinus 4x adalah u, jadi sinus u du. Ini bisa kita tarik keluar, ini bisa kita langsung cari. Turunan apa supaya dapat sinus U? Berarti itu adalah turunan dari minus kosinus U. Maka kita dapat minus 1/8 kosinus U ditambah konstanta. Konstanta jangan lupa, begitu integralnya kita selesaikan, konstanta harus ada di sini. Nah, sekarang kita masukkan U-nya. U-nya adalah 4x. Jangan berhenti di U. Maka kita dapatlah solusinya. Integral dari ini adalah minus 1/8 cos 4x ditambah konstanta. Jadi inilah jawabannya. Jadi kalau misalnya kita pilih U yang ini, kita dapat hasilnya, kita pilih U yang lain, bisa juga kita dapat hasil yang sama. Tapi apabila kita pilih U dan ternyata tidak dapat hasil, mungkin U kita bukan yang itu. Kita bisa coba U yang lain. Ya. Oke, jadi untuk materi ini kita selesai sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.